Sobat 7, masih ingat dengan video viral yang satu ini? Yap, seekor burung makau terbang saat dipasang kamera di tubuhnya. Tuh, lihat pemandangan di bawahnya. Duh, udah kayak gambar drone aja ya sob. Tapi ini nyata banget terbangnya. Live dari angkasa. Bisa ngintip rumah tetangga juga. Video yang diunggah oleh akun Instagram @hanzenhide ini pun auto viral. Nah sob, canggihnya kamera zaman now emang makin luar biasa. Nggak cuma dipakai cekrek-cekrek dan ngintai musuh doang, kamera bahkan bisa dipasang pada hewan. Selain kejadian burung makau tadi, ada loh sob, aksi seru para hewan yang dipasangin kamera. Kita jadi bisa lihat sudut pandang pemandangan dari mata para satwa ini. Check it out sob! Bukan dengan cara berenang atau menyelam. Belum lama ini ada sebuah video di mana seorang pria bernama Mike memasangkan kamera di tubuh seekor ikan. Ikan tersebut kemudian dilepas kembali ke dalam danau. Tujuannya untuk melihat bagaimana sih kehidupan dan aktivitas ikan-ikan di dalam danau. Walau berdurasi singkat, kita bisa melihat ada banyak ikan yang hidup di danau tersebut. Cantik dan berwarna-warni ya. Sayangnya, saat menarik ikan kembali dengan pancingan, ikan terlepas dan hanya menyisakan kameranya saja. Duh, masih untung kameranya tidak ikut nyemplung ke dalam danau ya sob. Nggak sekali dua kali, Mike juga melakukan percobaan ini dengan menggunakan ikan yang lebih besar. Meski akhirnya si ikan tetap menghilang. Beberapa waktu lalu, sebuah video pemandangan kota Dubai dari kamera seekor burung elang cukup ramai dibicarakan. Seekor elang bernama Darsan ini juga mampu memecahkan rekor dunia, yaitu terbang dari bangunan tertinggi buatan manusia Burj Khalifa setinggi lebih dari 800 meter. Burung elang ini sengaja dilepas dan dipasangi kamera pada tubuhnya untuk menampilkan bagaimana pemandangan yang terlihat dari matanya. Hasilnya benar-benar membuat kita kagum ya sobat. Mulai dari gedung bertingkat, kolam di bawah, hingga pemandangan kota lainnya mampu menghipnotis para penonton yang sudah menunggu Darsan. Pemandangan dari kamera ini ternyata juga bisa ditonton secara langsung melalui televisi loh. Darsan sendiri merupakan seekor burung elang hasil dari rehabilitasi konservasi global. Lagi-lagi, tujuan pembuatan video ini untuk mengingatkan kita agar lebih peduli terhadap spesies hewan di bumi agar tidak menghilang dan punah. Seorang peneliti dari University of Washington menyuguhkan pengalaman unik, yaitu melihat dari sudut pandang seekor serangga. Yang membuat geleng-geleng kepala, kamera dibuat dengan ukuran yang sangat kecil sehingga bisa dipasangkan ke tubuh seekor serangga. Bukan hanya ukurannya yang mungil, berat kamera juga sangat ringan, hanya 250 mg. Tidak seperti kamera pada umumnya, kamera ini tidak memiliki layar, tapi dilengkapi dengan sistem Bluetooth yang bisa mengirimkan hasil rekaman ke gawai pintar terdekat. Canggih ya sob? Walaupun kamera ini bisa menangkap gambar hitam putih dengan 5 frame per detik, penemuan ini nggak kaleng-kaleng ya. Para peneliti dari University of Washington ini juga mengembangkan kamera berbentuk robot serangga dengan kemampuan melihat yang tidak kalah pintar dengan serangga asli. Mata si serangga robot bahkan dapat berputar hingga 60 derajat. Gimana sobat? Tertarik memiliki kamera ini? Beberapa waktu lalu, ribuan ikan mati ditemukan di Sungai Oder yang mengalir melewati Jerman dan Polandia. Laporan pertama kematian massal ikan ini dibuat oleh penduduk setempat pada 28 Juli 2022 lalu. Bangkai ikan yang mengapung di tepi sungai dekat kota Swed ini diyakini hanyut dari Polandia.
Setidaknya 10 ton ikan mati telah diangkat dari Sungai Oder, diduga akibat sungai ini tercemar limbah kimia. Padahal, Sungai Oder selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai aliran yang bersih dan dihuni oleh kurang lebih 40 spesies ikan domestik. Menteri Lingkungan Hidup Polandia, Anna Moswa, mengatakan tes laboratorium pasca kematian ikan massal di Sungai Oder telah mendeteksi tingkat salinitas tinggi, tapi tidak ada merkuri. Artinya, penyebab kematian bertonton ikan di Sungai Oder masih misterius. Sobat 7, nggak cuma kali ini aja. Kematian massal hewan juga kerap terjadi di dunia. Penyebabnya pun bermacam-macam. Tak cuma karena dampak lingkungan, indikasi adanya bunuh diri jadi salah satu penyebabnya. Kematian aneh terjadi di Selandia Baru. Lembaga konservasi setempat menemukan 416 ekor paus pilot terdampar di Feral Spit di Collingwood, Golden Bay. Lebih dari 70% paus terkulai tak bernyawa menjelang fajar pada 10 Februari 2017 silam. Jumlah ini diyakini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Puluhan staf konservasi dan sukarelawan pun dikerahkan ke lokasi. Mereka terus berupaya menyelamatkan 100 ekor paus yang masih bernafas. Saking daruratnya situasi, pemerintah bahkan mengimbau warganya untuk libur dari sekolah dan kantor. Mereka diminta segera menuju pantai membawa handuk atau kain dan ember demi membantu paus tetap basah. Setahun berselang, tepatnya pada November 2018, 145 paus pilot juga dilaporkan terdampar dan mati di sebuah pantai terpencil di Selandia Baru. Akibat tak cukup sumber daya untuk mengembalikan paus yang masih hidup ke laut, diputuskan untuk menyuntik mati mereka. Berdasarkan catatan, paus pilot merupakan spesies yang paling umum ditemukan berperilaku semacam ini. Tidak hanya satu, paus pilot lebih sering ditemukan terdampar beramai-ramai, seolah-olah mereka bunuh diri bersama ke daratan. Menurut penelitian, ada banyak hal yang bisa menyebabkan para paus terdampar. Di antaranya kesalahan komunikasi, di mana paus mengeluarkan sonar yang sangat kuat dan menyebabkan paus lain kebingungan sehingga tanpa sadar berenang ke arah pantai. Penyebab lain adalah karena polusi laut, stok makanan yang menurun atau suhu air laut yang meningkat atau menurun secara drastis. Hingga saat ini, perilaku paus yang terdampar secara massal masih menjadi misteri bagi peneliti. Sebagai serangga kecil yang dapat hidup di mana saja, salah satu keistimewaan semut adalah kerjasamanya dalam koloni. Namun, ada satu lagi keunikan semut, yaitu perilaku mereka untuk bunuh diri secara massal. Hal ini dilakukan dengan membentuk lingkaran yang membuat gerombolan semut terperangkap dan akhirnya mati. Fenomena unik ini disebut dengan Ant Circle of Death atau lingkaran kematian semut. Bukan karena stres atau kalah dalam pertarungan melawan koloni lain, semut melakukan tindakan ini karena terpisah dari koloninya. Mereka kemudian akan mengikuti semut lain yang ada di depannya hingga akhirnya membentuk lingkaran dan bergerak seperti gasing. Mereka akan terus berputar sampai mati karena kelelahan dan kelaparan. Duh, kasihan ya sob. Bulan Oktober 2020 lalu, ribuan anjing laut ditemukan mati misterius di Namibia, Tengah Afrika. Bangkai anak anjing laut berserakan di pantai Pelican Point dekat Walvis Bay. Lokasi ini merupakan daerah wisata terkenal dengan koloni anjing laut dan sekolah lumba-lumba. Anak anjing laut ini ditemukan mati dalam kondisi prematur. Hal ini termasuk fenomena alami pada induk anjing laut yang merasa tidak memiliki cukup cadangan makanan. Namun, jumlahnya tidak pernah dalam skala yang sangat besar. Diperkirakan antara 5.000 hingga 7.000 anjing laut betina telah mengalami keguguran. Penyebab kematian massal anak anjing laut ini belum bisa dipastikan. Namun, para ilmuwan mencurigai penyebabnya berasal dari polutan atau infeksi bakteri hingga malnutrisi karena kekurangan makanan. Sebanyak 323 ekor rusa ditemukan tak bernyawa di Hardangervidda, Norwegia 2016 silam. Ratusan rusa ini mati bersama-sama dalam posisi berdekatan. Diduga kuat, kawanan rusa ini mati tersambar petir ketika badai hebat melewati wilayah tersebut. Rusa kutub adalah hewan yang sering berkumpul bersama.
Selama hujan badai, mereka akan lebih merapat karena takut. Meski demikian, para peneliti masih kebingungan menjawab pertanyaan bagaimana bisa rusa-rusa tersebut bisa mati sekaligus dalam jumlah ratusan.